Dengan bangga, kami persembahkan video perubahan program tatanan di Balai Atikan UPTD SDN 1 Sawit, Kecamatan Darangdan. Selamat menyaksikan. Sejak program tatanan di BEL Atikan, TADI BA, digulirkan melalui regulasi berupa Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021, UPTD SDN 1 Sawit sudah mulai ikut melaksanakan program tersebut. Sebelum program TADI BA ini digulirkan, sekolah hanya melaksanakan penataan lingkungan sebatas untuk kepentingan penghijauan dan keindahan. Bahkan masih banyak lahan kosong yang masih belum digunakan untuk penghijauan dikarenakan sekolah lebih banyak memanfaatkan pot dan ember sebagai wadah tanam. Keterlibatan warga sekolah belum sepenuhnya terlaksana. Setelah program TADI BA ini digulirkan pada tahun 2021, pada saat itu negara kita sedang mengalami wabah COVID-19. Namun tidak menjadi halangan untuk semua warga sekolah bahu-membahu merealisasikan program TADI BA bersama-sama. Langkah awal dari implementasi kegiatan TADI BA yaitu sekolah membentuk kelompok kerja, Pokja, TADI BA, yang diketuai oleh Agus Taufik Muharam, SPD. Dengan anggotanya seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di UPTD SDN 1 Sawit, serta yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah kepala sekolah. Dengan tujuan supaya lebih terorganisir dan berdampak positif terhadap ketercapaian tujuan program tatanan di BEL Atikan, TADI BA, di UPTD SDN 1 Sawit. Selain itu, sekolah juga melakukan sosialisasi terhadap peserta didik dan orang tua. Dari kegiatan sosialisasi tersebut menghasilkan kontribusi dan dukungan dari orang tua peserta didik, seperti sumbangan berupa pupuk, kotoran hewan, sekam, serta ada juga yang memberikan benih serta bibit tanaman. Tentu saja ini sangat berarti bagi sekolah. Penerapan program TADI BA di SDN 1 Sawit lebih masif lagi setelah melaksanakan kegiatan in-house training, IHT, yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu tepatnya pada tanggal 6, 7, 8 Juli 2022, hari pertama materi IHT tentang konsep dasar dengan pematerinya yaitu Syarif Hendriana, MPD. Dan Jajang Misbah Horul Anam, hari kedua dengan materi IHT tentang desain pembelajaran dengan pematerinya adalah Asep Ruhiat, SPD, dan Lala Halimatus Sadiah, SPDI, dan pada hari ketiga materi IHT tentang teknik desain lingkungan dengan pemateri Iib Syarif Hidayat, MPD, dan Muhammad Haidar, SPD. Kegiatan IHT ini dilakukan untuk membangun pemahaman bagi tenaga pendidik, kependidikan serta peserta didik tentang TADI BA. Melalui pelaksanaan IHT ini pemahaman tentang TADI BA dapat membuka wawasan warga sekolah lebih mendalam, sehingga sekolah melaksanakan kegiatan TADI BA sesuai panduan. Penataan lingkungan di UPTD SDN 1 Sawit yang awalnya belum tertata secara teratur, sudah mulai diatur oleh seluruh warga sekolah. Halaman sekolah yang awalnya masih belum ditata dan terorganisir serta belum berfungsi secara baik untuk mendukung program TADI BA, sedikit demi sedikit mulai ditata dan dirapikan. Dimulai dengan membuat bedengan-bedengan yang direncanakan untuk dijadikan kebun sekolah kelas. Setiap kelas memiliki lahan untuk melaksanakan kegiatan bertanam, meskipun lahan yang ada di sekolah tidak terlalu luas. Namun warga sekolah berupaya memanfaatkan lahan sedikit secara maksimal. Sebagai langkah awal, setelah terbentuknya bedengan peserta didik pun dengan bimbingan guru kelasnya masing-masing membuat media tanam pada tiap bedengan yang dibantu oleh penjaga sekolah. Kemudian dalam hal pemilihan jenis tanaman pada awalnya belum memperhatikan zona serta sistem pencahayaan matahari. Namun prinsip-prinsip permakultur sudah sebagian diterapkan. Meskipun begitu hasil dari bertanam ini sudah dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Berbagai jenis tanaman pernah ditanam, dan tumbuh dengan subur. Bahkan hasil dari bertanam sekolah sudah ikut pula dalam kegiatan festival makanan berupa Putri Noong dan Getuk, berbahan dasar dari singkong yang pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di tahun 2022. Kegiatan lain yang dilakukan dalam program TADI BA ini adalah pengelolaan sampah organik dan non-organik serta upaya penanggulangannya. Pengelolaan sampah sisa organik yang dilakukan dengan membuat tong komposter portable, yang dilakukan oleh seluruh guru serta melibatkan peserta didik. Sedangkan untuk sampah non-organik seperti plastik dimanfaatkan dibuat ekobrik untuk dijadikan bedengan tanaman dan kerajinan tangan dengan berbagai bentuk melalui kegiatan proyek. Di pertengahan tahun 2024, UPTD SDN 1 Sawit kedatangan kepala sekolah definitif baru yang cakap akan wawasan TADI BA, memiliki semangat yang tinggi, bahkan sering memberikan dorongan dan tauladan untuk seluruh warga sekolah dalam hal TADI BA, sehingga warga sekolah termotivasi untuk kembali bergerak berkolaborasi melanjutkan program TADI BA. Kebun-kebun sekolah yang pernah terbengkalai diperbaharui baik secara estetika tampilan kebun sekolah maupun pembaharuan media tanam.
Dengan harapan pembaruan ini dapat menjadi tampilan suasana baru sekaligus berdampak baik terhadap tanaman yang akan ditanam. Di tahun 2024 juga, tepatnya di bulan November, sekolah melaksanakan kembali IHT Tadi BA sebagai lanjutan dan penguatan IHT yang dilaksanakan di tahun 2022. Kegiatan IHT lanjutan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman sekaligus masukan bagi semua warga sekolah baik dari segi struktur kebijakan, kurikulum, maupun struktur lingkungan. Terkait struktur kurikulum, guru mendapat masukan kaitan menyusun modul ajar dan modul proyek untuk mendukung proyek yang dilaksanakannya. Sebagai langkah awal untuk membantu pemahaman, guru diperbolehkan untuk mengambil dari banyak literatur yang ada di PMM. Ini tentu sangat membantu, sehingga guru yang awalnya tidak membuat modul proyek dan modul ajar menjadi mampu belajar dan memodifikasi modul proyek yang ada di PMM disesuaikan dengan kebutuhan. Terkait struktur lingkungan, sekolah kini lebih memahami prinsip permakultur dalam pengelolaan lahan daripada sebelumnya. Penataan lingkungan sekolah melalui pemberdayaan kembali bedengan-bedengan yang ada, mulai dilakukan kembali dengan ditata lebih baik dari sebelumnya. Bedengan-bedengan yang terbengkalai mulai kembali ditanami dengan jenis tanaman yang beragam. Jenis tanaman yang ditanam sudah memperhatikan perbandingan antara tanaman anual, biennial, dan tanaman perennial. Lingkungan sekolah sudah mulai hijau kembali. Berbagai inovasi dilakukan hasil dari IHT tersebut, seperti membentuk kebun vertikal yang efisien dalam pemanfaatan lahan di sekolah kami yang terbatas. Penataan lingkungan sekolah selain membenahi bedengan, sekolah pun membuat sarana-sarana lain untuk tumbuhan seperti membuat paranggong sebagai tempat tumbuh kembang tanaman yang merambat, pembuatan greenhouse untuk membudidayakan tanaman, dan pengadaan macam-macam perkakas untuk mendukung keterlangsungan Tadi BA di sekolah. Kini di sekolah tumbuh berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber belajar, sekaligus menjadikan sekolah hijau dan rindang. Dari kegiatan IHT level kedua ini, warga sekolah mendapat pengalaman dan ilmu baru, yaitu dalam hal pembuatan dan penggunaan biosaka sebagai elisitor alami bagi tanaman. Biosaka ini merupakan upaya dalam pencegahan terjangkitnya hama tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan pengelolaan sampah di sekolah sudah dilaksanakan dengan memiliki tong komposter. Siswa dalam praktiknya sudah mulai terbiasa memilah sampah. Walaupun sebenarnya pernah juga melaksanakan panen air lindi, tetapi belum terlaksana secara kontinu dalam hal pemanenan. Kegiatan seperti pembuatan kompos dan pemanfaatannya sampai saat ini belum dilakukan secara tuntas dan rutin. Aktor perubahan pada aspek lingkungan ini adalah didominasi oleh kepala sekolah, penjaga sekolah, sebagian guru dan peserta didik. Namun demikian, guru lebih dominan berperan menggunakan lingkungan ini sebagai laboratorium belajar. Pemanfaatan sampah plastik yang sudah dilakukan dengan dibuat ekobrik. Setelah lebih dipahami guru cara pemanfaatannya, sekarang sudah dibuat menjadi kursi yang multiguna. Sehingga dari barang bekas tersebut sekolah kami sudah memiliki satu set kursi ekobrik, yang menjadi kebanggaan para peserta didik dan guru, karena ini merupakan hasil karya mereka. Upaya lain yang dilakukan sekolah untuk mengurangi sampah plastik, terutama sekolah menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk membawa kantong sampah masing-masing. Setiap anak membawa kantong sampah masing-masing ke sekolah setiap hari. Kantong sampah itu diberi nama kantong sampahku. Dengan tujuan setiap anak dapat bertanggung jawab atas konsekuensi apabila dia nyampah, menghasilkan sampah. Keberhasilan implementasi Tadi BA di UPTD SDN 1 Sawit tidak terlepas dari peran berbagai unsur dan aktor perubahan. Kepala sekolah menetapkan kebijakan strategis serta mendukung alokasi anggaran untuk keberlanjutan program. Sekaligus juga sebagai pelaksana aktif pada program Tadi BA, guru berperan sebagai pelaksana program serta fasilitator pembelajaran berbasis lingkungan, sementara peserta didik berperan aktif dengan menerapkan praktik berkelanjutan dalam keseharian mereka. Selain guru, di sekolah kami pun memiliki penjaga sekolah yang multitalent. Penjaga di sekolah kami termasuk salah satu aktor perubahan dalam keterlaksanaan program Tadi BA. Setiap ide dan gagasan yang disampaikan baik dari kepala sekolah maupun guru dapat dicerna dengan cepat sekaligus dilaksanakan dengan sangat baik. Kemudian orang tua peserta didik dan masyarakat turut berkontribusi melalui dukungan moral, material, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan Tadi BA. Meskipun kontribusinya belum maksimal, karena belum seluruh orang tua ikut terlibat langsung dalam kegiatan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, sekolah juga bekerja sama dengan Pamsimas Desa Sawit, berupa bantuan dalam bentuk aliran air. Pamsimas ini yang memasok kebutuhan air untuk sekolah secara kontinu. Ini tentu sangat mendukung khusus untuk program Tadi BA umumnya aktivitas sekolah. Di tahun 2024 juga sekolah kami ikut serta dalam pelaksanaan Festival Gandrung Mulasara, yang dilaksanakan di Gedung SKB Purwakarta,
meskipun sekolah kami belum berhasil menjadi juara. Sekolah kami mengirimkan 3 jenis produk makanan, yang bahan dasarnya adalah hasil dari kegiatan bertanam Tadi BA di sekolah. Adapun produk yang kami kirimkan adalah keripik oyong, puding oyong, dan pare crispy. Selain itu, UPTD SDN 1 Sawit pun sudah ikut serta memamerkan hasil olahan peserta didik yang berkolaborasi dengan guru di Galeri Tadi BA Mandala Karsa. Alhamdulillah dari hasil penjualan produk tersebut kami bisa jadikan untuk modal berikutnya. Ada kemajuan yang telah sekolah capai, namun perubahan yang terjadi belum sepenuhnya optimal. Tantangan yang masih perlu diatasi antara lain tetap menjaga konsistensi pelaksanaan di seluruh kelas, terus meningkatkan kapasitas guru dalam pembelajaran berbasis lingkungan, serta menjaring keterlibatan orang tua dan masyarakat secara lebih luas. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, program Tadi BA telah membawa perubahan nyata, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kepedulian dan kesadaran lingkungan, serta kemandirian dalam merawat lingkungan. Lingkungan sekolah kami kini lebih hijau, produktif, dan menjadi salah satu sarana belajar yang nyata bagi peserta didik.